Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di bincang-bincang seputaran tentang masa ta'aruf siswa madrasah atau MATSAMA, Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Tirtomoyo, tahun ajaran 2021-2022. Hari ini kita telah memasuki hari ketiga atau hari terakhir dalam kegiatan MATSAMA ini. Terima kasih kepada siswa dan siswi baru yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari pertama dan hari kedua dapat menjadi pedoman bagi kalian semua. Oke, pada pagi hari ini telah bersama kami yang akan menyampaikan pada materi pada pagi hari ini, Bapak Khairul Anam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilahkan untuk materi yang ketiga ini. Materi apa yang akan Bapak sampaikan? Silahkan, Pak. Oke. Baik, langsung saja kepada semua siswa-siswi MTS baik kelas 7A, B, C, D ataupun yang semua yang baru nanti. Alhamdulillah kita semua masih diberi waktu, diberi kesempatan sehingga kita bisa mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah atau MATSAMA walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti kegiatan madrasah di MTS kita yang tercinta ini. Baik, langsung saja yang perlu kita pelajari bersama yaitu kaitannya dengan sopan santun, berpikir bijak, kreatif, inovatif, dan selanjutnya. Jadi siswa-siswiku yang berbahagia, untuk menggapai itu semua, biasanya saya di kelas itu selalu menyampaikan kepada siswa dan siswi itu 3 hal. Yang pertama itu jangan lupa sholat. Yang kedua, jangan lupa deres atau belajar. Yang ketiga, jangan lupa doakan orang tua. Dari 3 hal itu penjabarannya sudah bisa mencakup yang berkaitan dengan perilaku sopan, santun, berpikir bijak, terus juga bisa kreatif dan inovatif. Oke, kita akan mulai satu persatu. Jadi yang pertama yang selalu saya ingatkan kepada siswa dan siswi itu adalah sholat. Jadi dengan sholat ini kan suatu proses ubudiyah yang tidak serta-merta sembarangan, tapi ada proses-prosesnya. Misalkan sebelum kita sholat kita harus wudhu dulu, terus ada rukun-rukun sholat yang harus kita kita laksanakan. Dengan harapan kami, dengan sholat itu kita bisa menjaga perilaku. Jadi kan ada ukuran. Menurut para ulama itu menyampaikan bahwasanya kalau sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau orang itu bisa dilihat perilakunya, sopan santunnya dari sholatnya tersebut. Jadi kalau sholatnya baik, ya insya Allah perilakunya juga baik. Nah, adapun kalau misalkan kok ada orang itu misalkan sholatnya perilakunya belum baik, ya kita perlu ditanyakan sholatnya bagaimana, begitu. Ya mungkin kita bersama ini belajar untuk sholat yang baik agar perilaku kita juga baik. Karena kalau perilaku baik itu contohnya ya sopan santun itu tadi. Dalam sholat kan kita hal-hal yang mudah, misalkan ada aturannya. Tidak mungkin kita sholat itu kok sambil gojek itu kan, itu kan sopan santunnya sudah hilang. Iya. Apalagi kan kalau sudah memasuki ranah sekolah menengah pertama itu, atau SMP itu kan sudah masa-masa mandiri, dan sudah bukan waktunya lagi ketika nanti sholat kok gojekan sama temannya kan gitu kan, sudah tidak sudah bukan masanya bermain, tapi sudah mulai berpikir. Jadi dengan harapan yang saya sampaikan tadi, dengan sholat itu
kita semua bisa menjaga perilaku dan sopan santun. Contoh, kita kalau sudah sholat ya dengan orang tua harus berbicara dengan nada yang lebih rendah. Dengan guru kita, suara kita ini volumenya harus lebih rendah. Tidak boleh kita kok misalkan suaranya lebih keras dari orang yang lebih tua, itu akan menantang ya. Tidak boleh. Terus misalkan kita bertutur kata kepada orang tua, kalau bahasa Jawanya kromo, kalau bisa ya yang sebaik mungkin. Jadi tindak tanduk atau perilaku itu yang harus kita jaga. Nah, salah satunya menjaganya dengan apa? Dengan sholat itu tadi. Terus yang kedua, sholat sudah ya. Yang kedua itu deres atau ngaji. Jadi deres atau ngaji atau belajar ini maknanya banyak. Kalau mungkin yang anak di madrasah sanawiyah atau di pondok pesantren itu ada dua hal. Yang pertama deres itu yang maksud di sini adalah deres Quran. Yang kedua adalah juga pelajaran-pelajaran ngaji yang lainnya, itu perlu. Artinya deres belajar itu perlu. Karena kalau kita sudah belajar, sudah sekolah, tapi nek orang tahu di sinau, percuma. Ya sama saja. Kalau guru saya dulu di SD itu mengatakan apa itu namanya? Pisau. Ya, pisau itu kan kalau sering diasah. Nanti kalau sudah butuh mau dipakai itu kan tajam. Nah, tapi kalau nggak pernah dipakai, masa tidak pernah diasah, itu kan waktu akan dipakai kan tumbul. Begitu juga otak kita. Kalau kita ini sering belajar, ya sering diasah kemampuannya, nanti suatu saat kita membutuhkan pasti akan tajam, setajam perumpamaan pisau itu. Itu adalah yang sering disampaikan guru SD saya dulu, atau waktu saya masih sekolah baik di sanawiyah juga seperti itu. Artinya kita harus rajin belajar. Adapun dengan belajar itu kita juga mengembangkan sifat inovatif dan kreatif. Kalau metode yang sudah sering dipakai itu kan ada ATM, singkatannya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu sudah bisa kita mengambil jalan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Misalkan dalam satu hal kita melihat dulu, menonton dulu yang sudah ada itu seperti apa, terus amati, terus kita belajar untuk mengikuti. Nah, setelah kita mengikuti, kita kembangkan yang kita dapat tadi, yang kita dapat tadi untuk lebih baik. Misalkan tambahi 1 poin atau 2 poin yang dari pemikiran kita. Itu yang kedua, agar bisa berpikir kreatif dan inovatif. Syaratnya harus deres, harus belajar, baik itu ngaji Qurannya ataupun ngaji ngaji di sekolah. Artinya pelajaran sekolah ataupun pelajaran pondok yang lainnya. Jadi kata lain dari deres itu tidak hanya deres tentang Al-Quran atau apa, tapi kan lebih luas ya. Ya, seperti ya nanti kalau sudah mendapatkan buku LKS kan itu juga bisa dideres atau dipelajari kan. Iya. Bahkan ketika masa belajar KBM daring itu, ketika kan tugas dikirim via WA, itu selalu saya sampaikan untuk boleh atau harus mencari referensi lain. Misalkan kalau dulu saya di mapel Quran Hadis itu usahakan mencari referensi lain, baik dari buku tafsir ataupun buku-buku yang lainnya, atau misalkan buku tajwid, atau mungkin dari internet juga boleh. Tapi yang kami sarankan ketika kami memberikan tugas itu, kalau dari internet mencarinya di NU Online. Jadi itu. Terus yang ketiga, satu tadi apa? Sholat, deres. Yang ketiga itu jangan lupa mendoakan orang tua. Jadi orang tua kita ini ada dua, ya kan? Yang pertama adalah orang tua asli, orang tua kita di rumah. Yang kedua adalah guru-guru kita, bapak kiai kita, ustadz kita di pondok pesantren ataupun di madrasah sana. Itu sama orang tua kita. Kalau di ala-ala itu disampaikan kalau wong tua itu yang ngidek-idek ngerogo, ya kan? Tapi kalau guru itu yang ngidek-idek nyawa, yang istilahnya apa ya,
memberi bimbingan ya, untuk dari keduanya itu memberi bimbingan jasmani dan rohani. Iya, gitu. Jadi itu karena kalau kita ini melakukan sesuatu tidak berdasarkan ridho orang tua, itu kita tidak mudah gitu. Jadi misalkan kita mau berbuat sesuatu kepada orang tua itu nggak bisa kalau mau balas kebaikan maksudnya. Kita hanya bisa mungkin paling tidak berbakti dengan apa caranya. Kalau kita di sekolah ya kita dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita di pondok pesantren ya ngajinya sungguh-sungguh. Nah, kedua orang tua itu harus kita hormati, harus kita kita hargai, harus kita ikuti. Jadi misalkan kalau di pondok berarti atau di madrasah sanawiyah berarti kepada bapak ibu guru, kepada pak yai. Kalau di rumah kepada orang tua kita sendiri. Karena apa? Kalau orang mencari ilmu mau sukses itu ya harus ada ridho dari orang tua. Seperti dalam sebuah hadis disampaikan, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua. Jadi harus saling kita setiap hari harus mendoakan, karena kita itu ada di dunia ini juga karena ada wasilah atau lantaran dari kedua orang tua gitu. Jadi kalau nanti belajarnya, mondoknya, sekolahnya mau sukses ya harus hormati orang tua, doakan orang tua, dapatkan ridho orang tua ya. Itu intinya di situ. Jadi kegiatan yang tadi 3 hal saya sampaikan, ada sholat, ada deres belajar, dan itu tidak, apalagi di pesantren. Kalau di MTS kan mungkin juga ada beberapa guru yang menyampaikan yang di alala itu loh, wakun mustafi dan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukuril fawaidi ono ngalah faedah saben dina ing tambah sangkongil mulang langis garane faedah. Jadi setiap hari itu kita harus apa yang kita dapatkan, karena kan utusan orang tua. Nanti di rumah kan ditagih, kamu sudah sekolah di MTS 3 tahun bisa apa? Kamu dapat apa kan? Itu sebuah tanggung jawab. Terus yang ketiga, doakan orang tua. Dalam arti luas kita harus menghormati orang tua, harus kita libatkan untuk kesuksesan kita di menimba ilmu. Saya kira itu. Ya Pak, terima kasih. Ini alhamdulillah wawasannya sangat luas sekali ya Pak, teman-teman. Di materi pada pagi hari ini saya rasa kurang puas gitu, karena ya terbatas oleh waktu. Maka dari itu kita akhiri dulu perbincangan kita tentang Matsama ini. Terima kasih kepada Bapak Khairul Anam selaku pemateri pada siang pagi ini, dan kepada semua siswa dan siswi baru MTS Almarhum Satirtomoyo yang telah mengikuti kegiatan Matsama ini. Banyak salah dari saya selaku moderator di Matsama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.